Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat Islam tentu selalu mengharap ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kebahagiaan yang dicari manusia selain dicintai Sang Penciptanya. Semua cara dan upaya dilakukan untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ibadah, aktivitas, bahkan semua hal yang kita lakukan. Keutamaan saat kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia, bahkan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka ia menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Lantas apa saja 5 tanda seorang hamba yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan ia beramal. Lalu dikatakan, apa maksud dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridha kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahannya, sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni segala dosa-dosa yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksinya untuknya di dunia, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meskipun salah satu tanda seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah
agar dipercepat sanksinya kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Yang ketiga, difaqihkan dalam urusan agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difaqihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kefaqihan ini bersumber dari kebeningan hati dan dari akidah yang sahih. Karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang keempat, diberikan ujian, cobaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada kita, tetapi musibah sebetulnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Yang kelima, diberikan kesabaran. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tidak akan hidup dalam diri kita jika tanpa diiringi dengan kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Iman dan kesabaran sangatlah diperlukan, karena iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 tanda Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada hambanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.